Proses pembuahan atau yang disebut fertilisasi. Jadi pembuahan adalah kisah menakjubkan dari perjalanan sperma untuk bersatu dengan telur membentuk kehidupan. Ini adalah kisah tentang kita semua, yaitu proses pembuahan atau fertilisasi. Selama melakukan hubungan, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Dapat dilihat ya. Nah, setelah itu jutaan diantaranya akan mengalir keluar dari sperma atau mati di lingkungan yang asam. Namun banyak juga yang selamat yang ada dalam cairan di sekitar mereka. Selanjutnya sperma harus melewati serviks dan membuka rahim. Biasanya ia tertutup rapat, namun di sini leher rahim terbuka selama beberapa hari pada saat wanita mens. Sperma berenang melalui lendir yang menipis menjadi konsistensi yang lebih encer. Lihat ya, begitu berada di dalam serviks, sperma terus berenang menuju rahim. Meski jutaan sperma akan mati saat berusaha melewatinya, beberapa sperma tertinggal karena seperangkap di lipatan spermik. Namun mungkin melanjutkan perjalanan, ada yang melanjutkan perjalanan, ada yang mati di tengah perjalanan. Di dalam rahim, otot-otot membantu sperma dalam perjalanan menuju ke sel telur. Akan tetapi sistem imun wanita salah mengira sperma sebagai benda asing lalu menghancurkan ribuan lainnya. Masya Allah, ini adalah sel sperma ya, yang membawa materi genetik. Selanjutnya sperma menuju tuba perlopi yang kosong, sementara yang lainnya dia akan menuju sel telur yang tidak dibuahi. Nah, sekarang tinggal beberapa ribu saja yang tersisa. Di dalam tuba perlopi ada silia yang mendorong telur menuju rahim. Untuk melanjutkan sperma harus melawan gerakan ini untuk mencapai sel telur. Masya Allah, perjuangannya ya, perjuangan dari sel sperma ini menembus sel telur. Nah, selama proses perjalanan ini ada bahan kimia yang menyebabkan selaput dari sel telur ini itu dapat terbuka. Oke. Akhirnya sperma mencapai sel telur. Ya, ini adalah satu indung telur yang diperebutkan oleh beberapa sel sperma. Jadi yang tadi beberapa juta, hanya satu sel telur saja yang bisa menembus. Dilihat ya. Jadi sel sperma ini berusaha menembus sel telur ini. Nah, saat sperma mencapai zona pellucida, mereka menempel pada reseptor sperma. Nah, yang memicu akromes untuk melepaskan enzim-enzim. Jadi sel telur ini dia mempunyai enzim. Ya, di dalam zona pellucida ini ada ruang sempit berisi cairan di luar selaput sel telur. Perhatikan ya. Nah, sperma yang melakukan kontak pertama kali dia akan membuahi sel telur. Nah, setelah perjalanan melawan kemungkinan yang luar biasa, satu sperma menempel pada selaput sel telur. Dalam beberapa menit selaput ini akan menarik sperma masuk ke dalamnya. Jadi menyebabkan perubahan pada selaput telur yang mencegah sperma lainnya menempel. Selanjutnya sel telur ini dia akan melepaskan zat kimia yang mendorong sel sperma lainnya. Ya, dengan adanya zat kimia ini maka sel sperma lainnya dia sudah tidak bisa memiliki kesempatan untuk menembus sel telur tersebut. Nah, ini ya, dia sudah tidak bisa menempel lagi karena itu tadi sel telur sudah melepaskan enzim itu. Sementara di dalam telur itu materi genetik yang tadi di bawah sperma ini itu akan diproses. Ini adalah kromosom. Kromosom yang mengandung 23 kromosom. Ya, ini di sini terbentuk membelah. Nah, materi genetik betina terbentuk dari perpaduan sperma dengan sel telur menghasilkan pronukleus betina yang juga mengandung 23 kromosom. Sebagai bentuk, ya ini menyatu ya, sudah menyatu sel sperma dengan sel ovum. Yang hitam itu adalah kromosom. Dia membelah secara mitosis. Ya.
Jadi kromosom ini menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya dibentuk di proses pembuahan. Nah, sel telur yang mengalami peleburan ini dia akan membentuk zigot. Jadi hasil dari peleburan sel sperma dan ovum itu menghasilkan zigot. Kemudian dia akan tumbuh berkembang selama 9 bulan hingga siap untuk dilahirkan. Minggu pertama setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya janin selama pembuahan. Minggu kedua. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan yang nantinya akan berbagai organ seperti bagian tubuh lain dari bayi, seperti otot, tulang, jantung, dan sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem saraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Ukurannya masih sangat kecil ya, yaitu sekitar 1,5 mm. Minggu keempat. Pada minggu keempat, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi, dan pembuluh darah sudah beredar sendiri. Selain itu, sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu keempat, embrionya akan membesar dari ukuran sebelumnya ya. Minggu kelima, tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih belum berbentuk seperti tangan. Dia masih rata seperti jari-jari. Struktur ototnya pun juga sudah terbentuk. Nah, mata dan telinga itu baru akan dibentuk. Ukurannya kira-kira 7-5 mm. Minggu ke-6. Memasuki minggu ke-6, ukuran embrio kira-kira ya, kakinya sudah tumbuh ya, walaupun jari-jarinya belum terbentuk. Nah, sementara bibir atasnya itu sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terbentuk, namun ukurannya masih kecil. Kemudian mata sudah berkembang. Minggu ke-7. Ukuran embrio ketika memasuki bulan ke-7 adalah 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari sudah terlihat, dan otot sistem saraf sudah memulai fungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada masa ini, embrio ini sudah bisa melakukan reaksi. Minggu ke-6. Di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk dan wajah seperti manusia. Telapak mata, kelopak mata, telapak tangan ini sudah mulai terlihat. Kemudian sudah ada plasenta. Dilihat ya plasenta. Dan minggu ke-9. Nah, wajah pada janin semakin jelas terbentuk. Mata sudah besar dan berwarna sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin. Jadi dia sudah mampu membuka mulutnya. Kemudian di sini sudah terbentuk kelenjar-kelenjar. Nah, di sini ukurannya sudah lebih besar, sekitar 5,5 cm. Nah, minggu ke-10. Janin yang berusia 10 minggu sudah memiliki kepala yang besar dibanding dengan badannya. Jantungnya sudah bekerja secara sempurna. Nah, sel di tulang ini sudah pertama kali terbentuk. Di sini pembentukan sel tulang. Nah, matanya juga sudah berfungsi. Minggu ke-11. Nah, di minggu ke-11 ini tulang wajah sudah mulai terbentuk. Kukunya sudah terbentuk. Nah, pada minggu ini ternyata janin sudah bisa menelan yang dikeluarkan
melalui air ketuban. Nah, ini adalah minggu ke-12. Nah, mulai dari minggu ini akan terjadi pematangan, mulai dari pematangan organ-organ. Jadi di sini terjadi pematangan dari organ, yaitu tulang-tulang akan mengalami pengerasan. Minggu ke-13 sampai 17. Jadi ketika sudah masuk di minggu 13 dan 17, maka beratnya ini sudah 19 gram. Kemudian di minggu ini janin sudah dapat diketahui janinnya, apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian di sini juga rambutnya sudah mulai tumbuh. Di minggu ke-18 sampai 22, ukuran dari janin sudah mencapai 25 cm. Oke. Nah, pada tahap ini janin sudah mulai bisa mendengar dan sudah bisa memberi respon gerakan. Nah, sini janin sudah bisa bergerak ya. Kulitnya, kelenjar-kelenjarnya di sini juga sudah mulai bekerja. Nah, selanjutnya minggu ke-23 sampai 26. Pankreas dari janin dan paru-parunya sudah mulai bekerja dengan baik. Nah, di sini peluang untuk bertahan hidup itu memiliki peluang lebih besar dibanding dengan minggu-minggu sebelumnya. Di sini juga sudah ditiupkan ruh ya. Nah, minggu ke-27 sampai 31. Jadi diperkirakan 90% bayi sudah dapat lahir di minggu ke-21 sampai 31 ini. Jadi pada masa ini bayi terus mengalami perkembangan dari yang sebelumnya jadi zigot sampai dia jadi janin. Oke. Nah, minggu ke-32 sampai 36. Jadi di sini bayi lebih aktif, dia sudah bergerak lebih aktif. Nah, beratnya ini 1 sampai 2,8 gram hingga 42 cm panjangnya ya. Kemudian semua organnya ini sudah matang, sudah bagus. Nah, pada saat ini bayi ya di sini jadi sudah mulai mendekati hari persalinan ya. Nah, minggu ke-37 sampai 40. Minggu ini merupakan minggu terakhir dalam kehamilan. Nah, jadi di sini janin di sini sudah membolakkan kepalanya. Jadi bagian kepalanya sudah berada di bagian bawah. Iya, dilihat ya. Diperhatikan ya. Jadi ini adalah perkembangan janin selama di dalam kandungan. Yang seperti selimut itu adalah ari-ari. Kemudian di bagian ari-ari itu diselimuti atau dilapisi dengan air ketuban. Jadi bisa dilihat ya Ananda semua, ini adalah perjuangan dari seorang ibu melahirkan anaknya, Masya Allah. Jadi bisa kita lihat, bisa kita bayangkan betapa sulitnya seorang ibu memperjuangkan kita, melahirkan kita. Jadi jangan ada yang durhaka dengan orang tuanya, terutama dengan ibu. Karena dilihat ya proses dari kehamilan sampai ibu melahirkan, dia betul-betul mempertaruhkan nyawanya. Ya, dilihat ya, ini adalah proses kelahiran, Masya Allah.